Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga kita dapat beraktivitas dalam keseharian. Salawat beserta dengan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan bagi kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Irawan, NIM 202040120553, mahasiswa program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video saya kali ini untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu studi Al-Quran Perspektif Pendidikan Islam, yang diampuh oleh beliau Ibu Dr. Dwi Ratnasari SAG MAG. Pada mata kuliah saya kali ini, video saya akan membahas mengenai pendidikan kecerdasan spiritual dalam Al-Quran. Untuk lebih jelas bagaimana pembahasan yang akan saya selesaikan pada video kali ini, silakan tonton video saya sampai selesai. Pada awal abad ke-20 dikenal juga dengan awal abad Intelligence Question atau EQ, di mana pada awal abad ini EQ menjadi sebuah isu besar. EQ dipandang sebagai kecerdasan utama yang diperlukan untuk memecahkan masalah logika maupun strategis, sehingga pada masa ini manusia dipilah-pilih berdasarkan tingkat EQ mereka. Namun seiring berkembangnya waktu dan penelitian tentang kecerdasan ini, pada akhir abad ke-20, data-data ilmiah terbaru menunjukkan adanya Q selain intelligence dan emosional, yaitu yang dikenal dengan spiritual intelligence. Di antaranya riset yang dilakukan oleh Michel Persinger pada tahun 1990-an, serta riset yang dilakukan oleh F.S. Ramachandran pada tahun 1997 menemukan adanya God spot dalam otak manusia yang secara built-in merupakan pusat spiritual sentri yang terletak di antara jaringan saraf dan otak. Ari Ginanjar dalam bukunya menuturkan bahwa kecerdasan otak atau IQ berperan sebatas syarat minimal meraih keberhasilan. Hal ini terbukti dari banyak orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi terpuruk di tengah persaingan. Sebaliknya, banyak orang yang mempunyai kecerdasan intelektual biasa-biasa saja justru sukses menjadi bintang-bintang kinerja, pengusaha-pengusaha sukses, dan pemimpin-pemimpin di berbagai kelompok. Fenomena tersebut telah menyadarkan para pakar bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan otak dan daya pikir semata, malah lebih banyak ditentukan oleh kecerdasan emosional atau EQ. Kemudian kecerdasan selanjutnya yang dipercaya dapat mensinergikan antara EQ dan EQ, yaitu kecerdasan spiritual atau SQ. Tak dapat kita pungkiri bahwa ada yang salah dalam pola pendidikan kita selama ini, yaitu selalu mengedepankan EQ dan cenderung mengabaikan EQ dan SQ. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya untuk mengakhiri kondisi demikian, di mana pendidikan harus diterapkan secara seimbang dengan memperhatikan dan memberi penekanan yang sama kepada EQ, EQ, dan SQ. Pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi alternatif utama dalam keberhasilan penerapan upaya di atas, sebagaimana tujuan utamanya yaitu agar tercapainya keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia atau anak didik secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa,
akal pikiran atau intelektual, diri manusia yang profesional dan indera untuk menjadikannya insan kamil yang tidak hanya memiliki wawasan luas, namun lebih dari itu agar mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan dan kekhalifahan di muka bumi ini. Al-Quran sebagai salah satu sumber pendidikan Islam telah menawarkan banyak alternatif yang bisa digunakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan 3 kecerdasan di atas, terutama yang terkait dengan upaya peningkatan kecerdasan spiritual. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, maka kita harus pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan jiwa. Menurut Dana Johar dan Ian Marshall, kecerdasan spiritual atau SQ adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks mana yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan spiritual ialah kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Ari Ginanjar Agustian memberikan sentuhan Islami dalam mengartikan kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhidi serta berprinsip hanya karena Allah. Kecerdasan spiritual diakui sebagai kecerdasan yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan EQ dan EQ secara efektif. Oleh karena itu, kecerdasan spiritual juga dikatakan sebagai kecerdasan tertinggi dalam diri kita. Kecerdasan spiritual memungkinkan manusia menjadi kreatif, kemampuan membudayakan, memberi rasa moral, dan memberikan makna positif. Kecerdasan ini pula mampu mengintegrasikan semua potensi kecerdasan kita, sehingga menjadikan kita makhluk yang benar-benar utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Setelah kita memahami makna kecerdasan spiritual, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai kecerdasan spiritual menurut Al-Quran. Jika dalam perspektif barat, kecerdasan spiritual dikenal dengan istilah God spot, maka dalam Islam ada istilah fitrah. Fitrah dalam hal ini dimaksudkan sebagai potensi ataupun naluri keberagamaan yang benar yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala sejak manusia berada di alam ruh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena potensi inilah, ketika manusia merasa bahwa problem tak lagi dapat diselesaikan dengan modal intelektual, maka secara alami akan mengantarkan manusia untuk mengadu pada potensi keberagamaan yang dimilikinya. Maka sepatutnya lah potensi fitrah manusia ini harus dipertajam, sehingga eksistensinya tetap terjaga pada diri manusia hingga akhir hayatnya.
Naluri atau potensi fitrah ini akan berkembang manakala diasah dengan pendidikan dan berada pada lingkungan yang baik pula. Jika EQ berpusat di hati atau kolbun, maka SQ berpusat pada hati nurani atau fuad. Kebenaran suara fuad tidak perlu diragukan sejak awal kejadiannya. Fuad telah tunduk kepada perjanjian ketuhanan seperti yang telah diceritakan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min juhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Di samping itu, secara eksplisit Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa penciptaan fuad atau al-afidah selaku komponen utama manusia terjadi pada saat manusia masih dalam rahim ibunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum syam'a wal absyara wal afida qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh atau ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat Asy-Sajdah ayat 9. Secara umum, ayat di atas menerangkan 3 perangkat, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati atau fuad, atau disebut juga dengan modalitas kecerdasan atau jendela jiwa. Oleh karenanya, proses berpikir melalui jendela jiwa yang dilakukan secara sistematis, terpola, dan kontinu akan membentuk persepsi-persepsi yang berdampak kuat terhadap munculnya pengetahuan. Kemudian melalui ayat di atas kita dapat menangkap makna tersirat di balik informasi Allah tentang saat penciptaan fuad, karena sang pencipta tidak memberikan informasi yang sama dengan waktu penciptaan akal dan kolbu. Isyarat yang dapat ditangkap dari perbedaan tersebut adalah bahwa kebenaran suara fuad jauh melampaui kebenaran suara akal dan kolbu. Aspek-aspek kecerdasan spiritual dalam Al-Quran. Ada 3 aspek yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, aspek akidah dan ketauhidan. Yang kedua, aspek ibadah dan tazkiyatun nufus. Dan yang terakhir, aspek akhlakul karimah. Pertama, aspek akidah dan ketauhidan. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengindikasikan pada upaya pengembangan kecerdasan spiritual melalui penguatan akidah dan tauhid. Namun dalam video ini saya hanya menyampaikan satu contoh dalam Quran surah Al-Luqman ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku
مثقال حبة من خردل فتكن في شجرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم. Artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya atau balasan. Sungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Melalui nasihat di atas kita dapat mengambil hikmah bahwa hendaknya manusia selalu berbuat baik, karena segala sesuatu yang dikerjakan manusia, perbuatan baik maupun perbuatan buruk, akan selalu diawasi oleh Allah dan akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Tauhid menempati posisi puncak dalam agama Islam. Amal soleh adalah sebuah bangunan dan asasnya adalah tauhid yang murni yang tidak mensekutukan Allah. Dari ayat-ayat di atas dapat diambil suatu pelajaran bahwa tidak diperbolehkan menyekutukan Allah merupakan aspek kecerdasan spiritual. Karena dengan tidak mensekutukan Allah maka hati menjadi bersih dan jiwa akan menjadi tenang. Dan apabila seorang memiliki jiwa yang tenang, maka ia akan melakukan sesuatu dengan penilaian positif dan dapat mengakui keesaan Allah. Lalu yang kedua atau poin B, aspek ibadah dan tazkiyatun nufus. Manusia diciptakan terdiri dari dimensi lahiriah fisik, psikis, dan dimensi batin spiritual. Tentu hal itu yang menyebabkan sikap manusia yang harus mampu memberikan keseimbangan antara dimensi-dimensi tersebut, terutama pada dimensi batin spiritualnya. Disinilah kebutuhan spiritual dapat diperoleh dari ibadah secara istiqomah, baik ibadah wajib maupun sunnah. Di dalam Quran surah Al-Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanhu 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur." Shadaqallahul azim. Artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Di sini dijelaskan bahwa hendaknya seorang muslim mengerjakan perbuatan yang baik dan dapat mencegah dirinya dari perbuatan mungkar, yang mana perbuatan mungkar dapat membinasakan orang-orang yang mengerjakannya dan menyebabkan mereka dilempar ke dalam azab neraka. Dan kemampuan ma'ruf adalah mengerjakan ma'ruf sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing. Sedangkan mencegah kemungkaran adalah yang bisa membinasakan orang-orang yang mengerjakannya. Amal ma'ruf nahi mungkar menjamin lingkungan terhindar dari polusi pikiran dan etika. Yang ketiga atau poin C, aspek akhlakul karimah. Aspek kecerdasan spiritual berikut ini adalah sangat berkaitan dalam kehidupan sosial manusia sehari-hari. Di dalam Al-Quran, surah Al-Luqman ayat 17-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanhu 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur wa qashid fi mashyika wa ghadud min sautik in angkaral aswati la sautul hamir." Sadaqallahul azim.
Artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dalam ayat di atas, Luqman memberikan pendidikan kecerdasan spiritual kepada anaknya melalui nasihat untuk senantiasa bersabar sehingga tidak mudah terputus asa. Namun sebaliknya untuk selalu bersifat optimis. Kemudian di ayat selanjutnya melarang anaknya untuk tidak bersifat sombong, memalingkan muka dari manusia lain dan tidak berjalan dengan angkuh. Namun sebaliknya agar selalu menampilkan wajah berseri dan penuh rendah hati, dan bila berjalan tidak dengan berlari tergesa-gesa dan juga tidak terlalu pelan karena dapat menghabiskan waktu. Terakhir adalah anjuran untuk berlaku sederhana dan tidak bersikap berlebih-lebihan sehingga tidak akan menimbulkan fitnah dan tidak akan menimbulkan kejahatan bagi siapa saja yang menghendakinya. Kemudian aspek berikutnya adalah etika bertutur kata, yaitu jangan berlebih-lebihan dalam bertutur kata, jangan berbicara dengan keras untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sebagai wujud etika terhadap Allah dan terhadap sesama. Bersuara lirih mencerminkan etika dan ketenangan. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Pendidikan kecerdasan spiritual merupakan aktivitas dan upaya sadar oleh seorang pendidik untuk mengembangkan kemampuan jiwa peserta didik dalam mengelola dan memahami setiap hal agar memiliki nilai dan bermakna dalam kehidupan mereka. Di dalam Islam, kecerdasan spiritual disebut dengan fitrah. Fitrah dalam hal ini adalah potensi dan naluri keberagaman yang dimiliki seseorang. Nah, itulah paparan yang dapat saya sampaikan pada pembahasan mengenai pendidikan kecerdasan spiritual dalam Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua secara umum. Jika ada yang kurang atau jika ada hal-hal yang mesti harus diperbaiki, silakan untuk komentar di bawah ini sehingga nantinya akan menjadi evaluasi bagi saya ke depannya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.